karena jadwalnya tumpuk-tumpuk semua dari Sabtu nih Pak. Iya. Pak Barjo tadinya kan minta jam 10. Saya bilang jam 10 ada S1 sidang skripsi. Terus ya udah kalau gitu saya jam 9 katanya begitu Pak. Jadi kan harus tepat. Nah, biasalah ada apa namanya? Disuruh keluar ini habis ujian suruh keluar nggak keluar Pak. Jadi kita nggak bisa rapat. Iya Pak. Jadi pesertanya itu suruh keluar nggak bisa keluar dia Pak. Ya, kita kan nggak bisa rapat gitu. Jadi itu bikin lama tadi. Iya. Ya, jadi kita bisa mulai nih Pak ya. Iya silakan Pak, mulai Pak, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya harus sebagai ketua nih jadinya. Ya ketua Pak. Karena bapak-bapak ini ya pembimbing ya. Iya pembimbing. Pembimbing ya. Terima kasih. Yang pagi yang mana dulu nih? Pak Sparta dulu. Pak Sparta dulu kan ya? Pak Sparta dulu kan? Iya kan Pak? Apa Pak? Yang satu bimbingan Pak Sparta dulu kan? Ini bimbingan saya Pak. Oh dua-duanya bimbingan Pak Sparta? Iya Pak Sparta. Oh saya kira satunya bimbingan Vina, enggak ya? Enggak. Ya, baik. Enggak Pak, belum Pak. Oh iya. Oh gitu. Oke. Saya kira lagi ngurus surat-suratnya. Oh iya. Baik. Terima kasih Pak Sparta. Kita akan mendengarkan presentasi dari saudara Aura Nanda Safira. Ya. Iya. Waktunya jangan lama-lama nih ya. Jangan lama-lama, silakan ya paling lama 20 menit lah ya. Saudara ya baik Pak. Safira. Baik, silakan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sparta, Pak Muklis, dan Bu Lediana. Ya. Saya Aura Nanda Safira, jurusan akuntansi angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Efisiensi Operasional, Risiko Kredit, dan Risiko Likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia sebelum dan masa pandemi COVID-19. Untuk itu, saya dimulai dari latar belakang penelitian ini, di mana fenomena yang terjadi saya ambil berdasarkan data statistik perbankan Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020, terlihat angka BOPO dan NPL meningkat dari tahun 2019 ke tahun 2020. Sementara LDR dan profit menurun di tahun 2009 ke tahun 2020. Profit menjadi 1,64%. Hal ini kemungkinan diduga adanya dampak pandemi COVID-19 yang muncul di akhir tahun 2019 dan masuk ke Indonesia awal tahun 2020. Untuk itu, naik turunnya angka BOPO, NPL, LDR, dan adanya dampak pandemi COVID-19 mempengaruhi profitabilitas perbankan di Indonesia. Adapun 4 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu 1. Apakah efisiensi berpengaruh positif terhadap profit? 2. Apakah resiko kredit berpengaruh negatif terhadap profit? 3. Apakah resiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profit? 4. Apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap profit? Selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang dibentuk, masing-masing memiliki tujuan yang akan saya persingkat menjadi untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efisiensi operasional, resiko kredit, risiko likuiditas, dan pandemi COVID-19. Serta ada pun manfaat penelitian, yaitu manfaat pengembangan ilmu dapat dijadikan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis, diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan profitabilitas perbankan dan dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, untuk grand teori penelitian ini menggunakan signaling teori atau teori sinyal dengan kerangka pemikiran memiliki 4 hipotesis, di mana hipotesis pertama, efisiensi berpengaruh positif, hipotesis kedua, resiko kredit berpengaruh negatif, hipotesis ketiga, resiko likuiditas berpengaruh positif, dan hipotesis keempat, pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap profit. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian menggunakan objek penelitian bangun konvensional yang terdaftar di BEI tahun 2016 sampai 2020 dengan desain penelitian kausalitas untuk melihat pengaruh sebab akibat dengan jenis data penelitian data sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data, metode dokumentasi dan studi pustaka, serta pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Lalu untuk operasionalisasi variabel, profitabilitas sebagai variabel dependent diukur dengan ROA, untuk efisiensi diukur dengan BOPO, untuk resiko kredit diukur dengan NPL,
Untuk resiko likuiditas diukur dengan LDR, dan masa pandemi dikategorikan 1 untuk masa pandemi dan 0 bukan masa pandemi, serta kontribusi variable kontrol menggunakan bank size atau logaritma dikali total aset. Selanjutnya, untuk teknik pengolahan dan analisis data, menggunakan statistik deskriptif yang dilihat dari nilai min, median, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Lalu untuk analisis regresi data panelnya menggunakan uji Chow, uji Hausman, uji LM. Lalu untuk uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya untuk regresi berganda data panelnya menggunakan 2 model penelitian. Penelitian pertama di mana tanpa melibatkan pengaruh pandemi, dan model penelitian kedua melibatkan pengaruh pandemi dengan menggunakan teknik pengujian hipotesis, koefisien determinasi, dan uji signifikansi parameter individual. Selanjutnya untuk analisis dan pembahasan untuk statistik deskriptif pada penelitian pertama di mana probabilitas terbaik pada Bank BCA tahun 2016, 18, dan 19 terendah pada Bank MNC tahun 2017. Untuk BOPO tertinggi pada Bank MNC tahun 2017 dan terendah pada Bank BNI tahun 2016. Untuk NPL tertinggi pada Bank Harda tahun 2019 dan terendah pada Bank Nasional Nobu 2016. Untuk LDR tertinggi pada Bank Oke 2017 dan terendah pada Bank Mandiri tahun 2019. Lalu untuk ukuran bank tertinggi pada Bank Mandiri tahun 2020 dan terendah pada Bank Oke tahun 2017. Lalu untuk hasil statistik deskriptif penelitian kedua, di mana profitabilitas terbaik pada Bank Mega tahun 2020, terendah pada Bank Harda Internasional 2019. Lalu untuk BOPO tertinggi pada Bank Harda tahun 2019 dan terendah pada Bank BCA tahun 2020. Lalu untuk NPL tertinggi pada Bank Harda Internasional 2019 dan terendah pada Bank Nobu 2020. Untuk LDR tertinggi pada Bank BTPN tahun 2019 dan terendah pada Bank Mandiri 2019. Untuk pandemi COVID-19 sendiri nilai maksimum 1 pada tahun 2020 dan ukuran bank tertinggi pada Bank BI tahun 2020 dan terendah pada Bank Oke tahun 2019. Selanjutnya untuk analisis regresi data panel ini untuk membuktikan model manakah yang akan digunakan pada saat regresi, di mana untuk penelitian pertama di uji Chow nilai probabilitasnya di bawah 0,05 yang artinya terpilihlah fixed effect model. Lalu dilanjutkan ke uji Hausman, di mana di uji Hausman nilai probabilitasnya di bawah 0,05 yang artinya terpilihlah model fixed effect untuk model penelitian pertama. Lalu untuk model penelitian kedua, di mana nilai uji Chow nilai probabilitasnya di bawah 0,05 yang artinya terpilihlah fixed effect. Lalu dilanjutkan ke uji Hausman, di mana di uji Hausman nilai probabilitasnya di atas 0,05, yang artinya terpilihlah random effect. Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil ini, maka harus dilanjutkan ke uji LM, di mana di uji LM nilai correlation-nya di bawah 0,05, yang artinya model yang terpilih adalah random effect untuk penelitian ini. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik, kedua model ini pada uji normalitas terlihat bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera testnya sudah berada di atas angka 0,05 yang artinya data sudah terdistribusi dengan normal setelah dilakukan outlier. Lalu untuk uji multikoliniaritas, seluruh output korelasi variabel independennya telah berada di bawah 0,8 yang artinya tidak terjadi unsur multikoliniaritas. Lalu untuk uji heteroskedastisitas, nilai seluruh variabel independennya telah di atas 0,05, yang artinya tidak terjadi unsur heteroskedastisitas. Lalu untuk uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson yang didapat pada saat olah data terletak di antara nilai DU dan 4 kurang DU, yang artinya tidak terjadi autokorelasi pada kedua model penelitian ini. Selanjutnya untuk hasil koefisien determinasi dan analisis hasil regresi linear bergandanya, untuk koefisien determinasi penelitian pertama sebesar 99,41%, yang artinya seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 99,41%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan untuk hasil persamaan penelitian kedua, nilai koefisien determinasinya sebesar 96,64%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk analisis hasil penelitian, di mana hipotesis pertama, efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap profit, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bank belum mampu menjalankan kegiatan operasional dengan efisien. Kemungkinan adanya peningkatan biaya operasional bank yang tidak bersamaan dengan peningkatan pendapatan operasional, sehingga profit menurun. Lalu untuk resiko kredit, di mana hipotesis menunjukkan resiko kredit berpengaruh negatif terhadap profit. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa profit bank masih dapat meningkat walaupun dengan
resiko kredit yang tinggi, dikarenakan bank masih mendapat profit yang tidak hanya dari bunga, tapi juga dari pendapatan berbasis komisi atau fee-based income. Dikarenakan saat ini semakin banyak nasabah yang membutuhkan kemudahan dalam bertransaksi, apalagi pada saat era pandemi karena semua serba digital. Lalu untuk resiko likuiditas, di mana hipotesis berpengaruh positif, namun untuk hasil penelitian ini, untuk tanpa melibatkan adanya pengaruh pandemi, setiap peningkatan LDR juga mengindikasi adanya pemberian kredit yang tinggi, namun tidak diiringi dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Namun pada saat pandemi, risiko likuiditas tidak berpengaruh pada penurunan profit dikarenakan bank tidak menyalurkan dananya secara optimal, sebab bank sangat berhati-hati untuk mencegah adanya kemungkinan kualitas kredit yang baik. Hal ini sejalan juga dengan fenomena pada statistik perbankan Indonesia, di mana untuk LDR itu menurun pada tahun 2020. Lalu untuk pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap profit, di mana pandemi ini dikarenakan adanya kebijakan social distancing, PSBB, dan penurunan jam kerja perusahaan yang berguna secara efektif untuk menghambat penyebaran pandemi, namun hal ini otomatis meminimalisir kegiatan operasional dan konsumsi masyarakat. Hal ini pun didukung juga dengan data statistik deskriptif yang dimana nilai min pada saat pandemi menunjukkan di bawah ketentuan minimal yang ditetapkan oleh regulator, dan sejalan juga dengan latar belakang di mana untuk tahun 2020 itu profitabilitas menurun dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19 itu sendiri. Lalu untuk variabel kontrol ini tidak dibuatkan hipotesis, namun hasil penelitian ini membuktikan di mana melibatkan pengaruh pandemi menunjukkan jika aset meningkat maka pendapatan akan menurun. Kemungkinan dikarenakan adanya aktivitas kegiatan operasional yang mencerminkan penambahan aset yang tidak diimbangi dengan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk meningkatkan profit. Namun ukuran bank tidak berpengaruh saat pandemi dikarenakan bank-bank yang memiliki total aset besar justru lebih banyak mengeluarkan biaya-biaya operasional dan serta tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pengembalian yang diterima. Lalu untuk kesimpulan penelitian ini, efisiensi operasional berpengaruh positif signifikan terhadap profit, lalu risiko kredit tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan di Indonesia, lalu untuk risiko likuiditas berpengaruh negatif signifikan sebelum pandemi dan tidak berpengaruh saat masa pandemi, lalu pandemi COVID-19 berpengaruh signifikan terhadap profit, lalu memiliki keterbatasan. Penelitian ini hanya membahas efisiensi operasional, risiko kredit, dan risiko likuiditas, sedangkan masih banyak rasio-rasio bank lain untuk melihat pengaruhnya terhadap profit. Lalu menggunakan objek penelitiannya hanya bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini terbatas pada periode penelitian hanya 5 tahun, dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Sarannya, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah variabel lain agar dapat menganalisis lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas, seperti rasio kecukupan modal. Lalu yang kedua, penelitian ini selanjutnya dapat memperluas objek penelitian menjadi perbankan di negara ASEAN. Berikut hasil paparan penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Aura. Panggilanmu Aura apa Nanda apa Safira? Aura, Pak. Aura, terima kasih ya presentasinya. Dan juga selamat nih sudah sampai ke tahap akhir dari proses pendidikan di IBS. Ya, Masuk Pak. 2017 ya? Iya, Pak. 2017, sekarang 2021. Jadi berapa semester kuliah? 8, Pak. 8, ya. Ya. Ini semester ke-8 ya, mudah-mudahan bisa segera lulus ya. Amin, Pak. Kalau dari penulisannya saya rasa sudah sangat bagus ya, rapi. Tentunya ini dibimbing ketat ini sama Pak Sparta ini ya. Jadi semua sudah rapi dan kesimpulannya juga jelas gitu ya. Nah, untuk itu saya mau mengundang Ibu Lediana Sufina untuk menyampaikan mungkin pertanyaan-pertanyaannya dulu, kemudian mungkin masukan-masukan dan kalau ada perbaikan-perbaikan juga. Pada Bu Lediana Sufina saya persilakan Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Mukhlis. Ya. Iya, selamat ya Aura sudah selesai nih. Nah, mudah-mudahan hari ini katakan Aura lulus selesai kuliah BBS ya, walaupun nanti wisudanya nunggu teman-teman. Ya. Benar kata Pak Mukhlis tadi,
memang sudah sangat baik ini skripsinya, sampai saya bingung harus komentar apa gitu ya. Pas sudah membimbing dengan baik sekali dan Aura bisa langsung menerapkan apa yang diminta Pasmata ke dalam skripsinya ya. Kemarin waktu kita Pemprov, apa komentar saya Aura kalau kamu masih ingat? Terima kasih Bu Lediana atas sarannya dan masukannya. Pada saat Sempro, Ibu membahas mengoreksi atau lebih tepatnya memastikan apakah saya menggunakan bank konvensional atau bukan. Lalu Ibu mengoreksi daftar pustakanya, lalu mempertegas untuk variabel kontrolnya karena sebagai untuk melihat ukuran bank besar atau bank kecil yang memang berpengaruh pada pandemi. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Dan itu semua sudah masuk dalam bahasan ya. Ini menarik banget skripsinya karena memasukkan masa pandemi di mana hanya anak-anak yang sekarang sedang bikin skripsi aja yang bisa membuat, yang kemarin-kemarin yang lulus sebelumnya belum ada ya, belum bisa ditarik datanya. Sekarang ini pandemi sudah masuk tahun kedua dan ini sudah masuk dalam penelitian Aura, dan itu sudah dijelaskan tadi kalau pandemi yang dengan menggunakan pandemi tadi berpengaruh atau tidak? Berpengaruh, Bu. Berpengaruh ya. Jadi memang pada saat ini kondisinya ya bukan hanya perbankan ya, semua terkena imbas dari dampak pandemi ini. Kemudian dari data ya, saya kembali lagi ke data sampelnya. Itu kalau saya baca kan ada 26 bank yang diteliti ya, umum konvensional diteliti 26 dengan jangka waktu berapa tahun? 5 tahun, dari Bu. 5 tahun. Jadi 26 kali 5, 100. Iya, Pak. Dari 2016 sampai 2020, Pak, Bu. 2020 sampai Desember? Iya. Iya. Di 5 tahun, jadi 130 sampel ya. Semuanya memenuhi syarat. Tadi saya dengar ada yang dibuang outlier-nya. Ada berapa outlier? Untuk outlier regresi pertama itu ada 15 outlier, namun untuk yang regresi kedua pada saat pandemi itu 7 outlier, Bu. Jadi outlier-nya pada masa pandemi? Untuk regresi pertama itu 15 dan untuk yang pandemi itu 7 outlier. Jadi 22 yang dibuang? Iya. Oke. Yang dibuang 22 atau 115, 17? 115, 17, Bu. Oh gitu. Ya, beda Pak. Jadi untuk yang itu 15, yang satunya lagi 7. Oke. Jadi sedikit ya outlier-nya, tapi datanya bagus ya. Berarti memang sudah bagus ini penelitiannya. Oke. Kemudian tadi juga Aura menjelaskan tentang NPL pada tahun ini, yang tertinggi ini, yang terendah ini. Nah, saya pengen tahu sih penjelasannya kan kalau dilihat di dalam skripsinya nggak ada ya, cuma ada di ini aja, di penyajiannya aja, di presentasi ini ya. Kalau saya lihat nggak kelihatan itu, ada Bank Mega, ada bank apa gitu. Itu maksudnya apa? Yang penjelasan saya tadi kalau Bank Mega NPL tertinggi atau terendah itu, Bu, itu saya lihatnya dari nilai maksimum pada analisis statistik deskriptif, yang dimana NPL yang paling tinggi itu berarti dia memiliki nilai maksimum pada saat olah data di statistik deskriptif. Namun NPL yang kecil itu pada termasuk nilai minimum. Jadi yang paling besar itu maksimum, yang kecil itu minimum. Jadi saya cari banknya itu yang terbesar bank apa, lalu saya masukkan, Bu, dalam penjelasan itu. Ya, oke. Saya ngerti kan, yang tertinggi, yang terendah. Nah, kita bacanya gimana? Maksudnya dengan NPL tertinggi, dengan NPL terendah, gimana posisi bank yang bersangkutan? Itu maksudnya. Kalau itu kan kita baca datanya aja kan. Nah, hasil keluaran output dari running datanya seperti ini, kamu bacain. Nah, sekarang maksudnya itu apa gitu? Saya pengen tahu aja. NPL-nya itu kemungkinan dikarenakan masih tingginya banyaknya kredit macet, Bu, di bank-bank tersebut. Apalagi kan itu untuk NPL itu tertinggi itu pada bank
Sebentar ya Bu. Untuk tertinggi itu pada bank pada Bank Harda Internasional tahun 2019 ya Bu. Itu berarti dia lebih banyak menyalurkan kreditnya, dan otomatis itu juga kemungkinan banyaknya nasabah yang gagal bayar itu di tahun tersebut pada bank tersebut Bu. Ya, jadi artinya bukan banyak menyalurkan kredit, banyak kredit yang tidak bisa diambil, kredit macet kan itu kan. Nah itu dijelaskan nggak di dalam skripsi Aura? Kayaknya saya nggak ada baca penjelasan tentang itu deh. Kalau di penjelasannya itu enggak Bu, tapi kalau di statistik deskriptifnya saya hanya masukkan tertinggi itu pada bank Mega tahunnya aja, tapi penjelasannya enggak. Penjelasannya enggak. Udah ada ya di dalam skripsinya ya. Iya Bu, nanti saya tambahkan. Bu. Iya Bu, nanti saya lengkapi. Ditambahkan maksudnya apa ya? Artinya kalau cuma baca itu semua orang bisa, Nanda, Aura ya. Semua orang bisa. Oh ini tertinggi ini, NPL tertinggi ini, BOPU tertinggi ini, terendah ini. Nah maksudnya apa? Pada tahun sekian ini, ya, maksudnya seperti ini, efisiensi yang terjadi seperti ini di banknya gitu ya. Jadi, itu aja sih tambahan dari saya. Kemudian kalau running datanya bagus ya, analisisnya juga bagus. Cuma tadi itu kan kalau dikatakan kalau variabel kontrol variabel kontrolnya adalah size perusahaan. Apakah memang harus kita jabarkan juga dalam persamaan ini gitu? Iya Bu, menurut saya dan selama saya menjalankan penelitian ini, menurut saya variable size itu perlu digunakan untuk penelitian ini, dikarenakan objek penelitian saya itu kan bank konvensional yang pasti memiliki berbeda-beda ukuran bank dan total asetnya. Lalu pada saat pandemi ini kita ingin melihat bagaimana ukuran bank itu bisa survive. Contohnya, apakah memang bank besar aja yang bisa survive di era pandemi, ataukah memang bank kecil juga bisa, dikarenakan untuk memperkuat pengaruhnya itu, maka menggunakan bank size sebagai variable kontrol, Bu. Oke, hasil kesimpulannya, hasil persamaan regresinya berpengaruh atau tidak? Berpengaruh untuk regresi pertama, namun tidak berpengaruh untuk pandemi, Bu. Dikarenakan ternyata pada saat pandemi itu semua ukuran bank maupun bank besar, bank kecil itu sama-sama berusaha meningkatkan operasionalnya. Maaf Bu, salah, meningkatkan profitabilitasnya. Jadi tidak hanya bank besar aja, tapi bank kecil juga, dan apalagi kan bank kecil tuh memiliki tingkat risiko yang tinggi juga sama kayak bank besar. Jadi mereka sama-sama survive Bu di era pandemi. Jadi di era pandemi ini size nggak berpengaruh, karena apa? Karena semua bergerak gitu. Iya Bu, mau bank besar maupun bank kecil. Iya. Tapi waktu persamaan satu yang tanpa pandemi berpengaruh gitu? Iya Pak, berpengaruh. Negatif atau positif? Negatif. Oh ya, negatif ya? Iya Pak. Berarti kalau makin besar, ROA-nya makin kecil gitu? Iya Pak, dikarenakan adanya dia melakukan kegiatan operasional untuk melakukan penambahan aset, namun tidak dibarengi dengan manajemen bank dalam mengelola asetnya itu. Seperti dia kurang teliti dalam memeriksa kualitas kredit, sehingga bukan yang mendapatkan profit malah mendapatkan rugi kayak gitu Pak. Terus juga terlalu banyak menyalurkan dananya kepada masyarakat, sehingga likuiditas itu ada yang berkurang gitu Pak. Kan ini ngomongin size kan, size terhadap ROA kan. Jadi pengaruhnya negatif ya? Iya Pak. Oke. Silakan Ibu. Jadi kalau pengaruh negatif itu kan kalau size-nya besar berarti ROA-nya kecil gitu. Iya Pak. Maaf Bu, iya Bu. Coba Jadi tayangkan perusahaan-perusahaan. Bener itu. Kalau nggak salah yang si size ini nggak perlu kita nggak perlu dianalisis ya, dia cuma membuat ya namanya juga kontrol gitu loh ya. Seperti itu bukan Pak Muklis. Jadi kan dia kontrol, dia dimasukkan dalam persamaan tapi nggak perlu kita analisis. Nah, buktinya kan nggak masuk dalam
variabel independennya aura gitu. Ya, jadi Cuma kalau tetap kita dimasukkan. tidak masukkan, kalau kita masukkan, jadi misspecified. Karena sebetulnya yang berpengaruh pada ROA itu selain LDR, NPL, apalagi tadi tuh LDR, NPL, BOPO. Selain ini ada lagi satu hal yang berpengaruh yaitu size, gitu kan? Cuma mungkin argumennya kali Aura ya. Tapi coba hasilnya benar tuh begitu, bahwa kalau makin Iya Pak. coba lihat bersama regresinya bisa ditampilkan ya. Iya Pak, sebentar. Ini. Nah, mana ini pertama kedua Iya, Pak. bank size itu ya minus ya. Pak, minus. Tuh, Dua-dua. minus 0,00. Kalau yang sesudah, bank size-nya tidak signifikan. Iya, Oke, Pak. ya betul. Nah, jadi interpretasinya saya rasa ya interpretasinya. Jadi untuk perusahaan besar itu dia cukup hidup dengan ROA yang kecil gitu loh. Iya. Ya misalnya asetnya Bank BCA hampir 1.000 triliun gitu kan. Iya. Dia untung 0,1% aja kali 1.000 triliun udah gede banget gitu. Sementara kalau bank kecil dapat 0,1% nggak makan dia gitu kan. Iya. Karena masih asetnya cuma 1 triliun apa 10 triliun gitu kan. Apa seperti itu gitu ya. Jadi dengan makin besarnya aset dia bisa hidup dengan ROA yang kecil, misalnya begitu. Iya. Ya Bu Vina. Gitu kan, bukan makin kecil. Kalau si Aura tadi kan bilang makin besar size-nya, dia memberikan kreditnya nggak bagus, kemudian jadi rugi, ROA-nya turun. Saya rasa nggak gitu. Nggak gitu ya. Nggak gitu. Karena jadi, memang size yang udah besar sedikit aja persentasenya jadi besar ya Pak. Iya, misalnya 1% kali 1.000 triliun sama 1% kali 10 triliun, kan rupiahnya beda gitu kan. Rupiahnya beda. Jadi justru ini menunjukkan, kalau saya seperti itu saya setuju Pak, benar. Jadi justru menunjukkan bahwa karena sebetulnya kan keuntungan bagi bank itu kan intermediation cost bagi masyarakat. Ya enggak? Jadi kalau bank itu bisa hidup dengan profit yang kecil, itu artinya bank itu bisa menjalankan fungsi intermediasinya secara efisien. Itu loh. Ya kan? Jadi makin besar suatu bank makin baik bagi masyarakat karena dia bisa hidup dengan ROA yang kecil gitu. Kalau memang hasilnya seperti ini ya, gitu. Ya, cuman tadi argumenmu itu tadi Aura yang kurang bisa diterima. BCA itu walaupun gede, kemacetannya kecil banget. Iya. Ya. Benar itu, BCA itu udah gede, kemacetannya kecil banget. Kenapa? Karena dia itu nasabah yang dia tolak itu sama bank lain masih dikejar-kejar gitu loh. Jadi dia tuh syarat untuk memberi kreditnya itu ketat sekali. Bagi dia udah ditolak, bagi bank lain masih diuber-uber gitu loh. Artinya syarat dia itu memang betul-betul ketat sehingga NPL-nya ya kecil banget BCA itu. Karena dia selektif banget nyari nasabah sehingga dia bisa hidup dengan size dengan ROA yang kecil tadi karena memang dia efisien, NPL-nya juga kecil. Mungkin bank kecil ya terpaksa terima yang beresiko, NPL-nya jadi gede sehingga kan ROA-nya harus besar. Mungkin seperti itu. Iya, baik Pak, Bu. Jadi ini aja ya di Aura ya untuk implementasinya ya dibuat seperti keterangan Pak Muklis tadi. Iya, baik Pak Muklis dan Bu Ledi. Terima kasih atas sarannya. Ya. Karena alasannya kreditnya macet itu kita harus teliti lagi sebenarnya Aura. Jadi kita boleh mengatakan macet apa gitu kan, kalau kita nggak teliti kita salah nanti. Karena ini kan baru perkiraan. Ya. Sebenarnya seperti itu. Jadi yang kita memberikan opini sebatas yang kita teliti. Ya, baik Pak Bu. Jadi Pak Muklis kalau dari saya itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Vina. Terima kasih. Saya cuma mau menambahkan nih, Aura ya. Jadi tadi misalkan tadi kan bicara waktu deskriptif tadi ya. Waktu deskriptif kan misalnya ROA terbesar si ini, terkecil si ini. Coba
cari infonya. Misalnya tadi apa? Contohnya misalnya Harda itu apa tadi? Iya, Pak. NPL-nya terbesar apa gitu kan? Nah, coba Iya, cari, Pak. NPL coba cari, terbesar. baca laporan keuangannya ada apa sih dengan Harda ini gitu kan? Ya itu kan terkecil terbesarnya itu kan pada suatu tahun dari 5 tahun itu kan? Iya, Pak. Dari 5 tahun kebetulan pada suatu tahun dia punya NPL besar gitu kan? Nah, tapi karena dia masuk data ya otomatis dia ketemu yang paling kecil kan gitu. NPL tertinggi gitu kan. Nah, jadi cari info gitu. Kenapa kok dia besar sekali? Kenapa kok dia kecil sekali? Nah, itu di anunya. Jadi jangan cuma disebut terbesar, kecil aja. Ya berusaha menghayati ini data-data yang saya olah ini data apa gitu. Ya, Iya. itu masukan kemudian Baik, Pak. tadi hati-hati waktu menginterpretasikan. Coba misalnya tadi yang ada di NPL, kemudian LDR tadi mana tuh coba deh. Hasil penelitian ya, Pak. Tadi yang, nah ini dia, ya betul. Yang betul, ini, betul, Pak, ya? betul. Iya. Oke. Jadi ini H1, ini kan BOPO berpengaruh positif terhadap profitabilitas, gitu ya? Artinya kalau BOPO-nya makin rendah, profitabilitas makin tinggi gitu kan? Iya, Pak. Begitu, betul. Efisiensi yang bagus itu kan arti BOPO-nya rendah kan? Iya, Pak, BOPO-nya rendah. Jadi kalau BOPO-nya rendah, profitnya tinggi. Nah ini terus uraiannya ini udah tepat belum ya? Saya mencerminkan bahwa bank belum mampu. Kenapa kok belum mampu ya? Menjalankan kegiatan operasional dengan efisien, kemungkinan adanya peningkatan biaya operasional bank yang tidak bersamaan dengan peningkatan pendapatan bank sehingga profitabilitas bank menurun. Nah ini nih saya masih agak ini nih dengan uraian analisis ini. Ini efisiensi operasional ini maksudnya apa? Coba BOPO dulu deh. BOPO mana BOPO? Coba yang tadi. Jadi Pak untuk yang tadi datanya mana yang tadi loh? Yang tadi kita lihat. Yang ini Pak. Yang tadi. Nah, BOPO itu kan negatif ya? Iya Pak, negatif. Nah, kalau negatif itu artinya kenaikan BOPO mengakibatkan ROA turun. Iya, betul nggak? Pak. Kan artinya simpel begitu aja. Kenaikan BOPO mengakibatkan ROA turun. Apakah sebelum pandemi atau sesudah pandemi sama saja? Ya nggak? Iya. Sama saja. Sebelum pandemi, sesudah pandemi sama saja. Peningkatan BOPO mengakibatkan turunnya ROA. Gitu kan? Nah, jadi implementasinya implikasinya bank-bank itu diharuskan menjaga BOPO. Kalau ingin memperoleh ROA yang bagus gitu loh. Gitu aja. Ya, jadi BOPO itu sangat berpengaruh terhadap profitabilitas. Iya, Pak. Jadi setiap bank harus secara cermat mengawasi efisiensinya untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. Udah gitu aja interpretasinya. Oh iya Pak, baik. Ya, begitu aja. Kalau itu yang kamu tulis itu malah bingung saya gitu. Ya Pak. Ya, oke. Ya. Terus kemudian risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Ini kan maksudnya coba ke persamaannya tadi. Persamaannya tadi. Nah, NPL ya, NPL berpengaruh negatif. Oh, ini sebelumnya tidak ya? Dua-duanya tidak sebelum juga, dan Pak. sudah tidak signifikan ya. Oke. Jadi tidak signifikan semua. Ya, berarti nah ini jadi sebetulnya begini loh ya. Teorinya tuh begini, Aura. Iya, Pak. Kalau bank-bank itu memperlonggar persyaratan kreditnya, itu kan volume kreditnya jadi naik. Ya enggak? Ya enggak? Nasabah yang nggak layak diterima kita terima, gitu kan? Nah, kita perlonggar persyaratan kreditnya dengan harapan apa? Dengan harapan kenaikan pendapatan bunga itu lebih besar daripada beban NPL-nya, beban CKPN-nya. Itulah policy bank yang mau meningkatkan NPL demi meningkatkan ROA, gitu kan? Ya. Ya, Pak. Jadi manajemen bank mungkin mau meningkatkan NPL demi meningkatkan ROA. Caranya gimana? Ya memperlonggar persyaratan kredit sehingga jumlah nasabah jadi lebih banyak, pendapatan bunga lebih banyak, diharapkan lebih besar daripada tambahan beban CKPN. Nah, rupanya itu tidak terjadi. Ya, rupanya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena dia berpengaruh negatif. Ya, artinya peningkatan NPL itu, oh tapi ini nggak signifikan ya? Iya Pak. Nggak signifikan, berarti ya nggak bisa. Jadi peningkatan NPL itu tidak bisa meningkatkan
ROA dan tidak juga menurunkan gitu kan. Nah, itu aja kesimpulannya seperti itu. Iya, iya Nah, Pak. seperti itu. Kemudian LDR. LDR ini kan dia negatif ya. Iya Pak. Negatif. Sebelum pandemi dia negatif. Sesudah pandemi tidak ngaruh, gitu ya. Iya Pak. Bagus nih ya. Jadi kalau yang sebelum itu artinya karena dia pengaruh negatif, artinya nggak usah gede-gedein LDR. Ya nggak usah gede-gedein LDR. Ini sama sebetulnya dengan tadi ya. Kalau tadi melunak persyaratan, kalau ini genjot kredit. Iya Pak. Genjot kredit ini biasa dilakukan, setahu saya nih yang sering melakukan ini BTN. Ya. BTN itu beberapa tahun yang lalu LDR-nya bahkan di atas 100 pun dia jalanin gitu. Kenapa? Karena nasabah yang minta kredit rumah itu banyak sekali. Gitu. Sehingga dia LDR tinggi pun dia masih bisa untung karena kebutuhan rumah itu tinggi sekali. Padahal BTN itu kan kemampuan menghimpun dananya kecil. Nah, dia pakai interbank. Gitu loh. Jadi walaupun jadi kalau ada kebutuhan kredit yang tinggi, dia menghimpun dananya nggak cukup, dia pinjam bank lain. Sehingga LDR-nya tinggi gitu kan. Tapi karena kreditnya bagus, memang kredit itu memang orang yang lagi butuh, ya keuntungannya bisa naik gitu kan. Nah, kalau dari hasil penelitian ini secara keseluruhan sampel itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi. Jadi peningkatan LDR itu disertai dengan penurunan ROA gitu loh. Ya. Sebelum pandemi. Peningkatan LDR itu disertai dengan penurunan ROA sehingga saran kita adalah jangan meningkatkan LDR hanya untuk meningkatkan ROA. Gitu. Iya Pak. Karena kenyataannya nggak bisa ya. Justru peningkatan LDR itu justru menurunkan ROA gitu loh. Ya gitu loh. Jadi kesimpulannya seperti itu. Nah cuma yang menarik ini ternyata pada masa pandemi dia tidak ngaruh gitu kan. Nah ini menarik di sini nih. Ini yang memang cuma kamu yang bisa nih. Nanti kalau udah pandemi selesai mahasiswa nggak bisa melakukan penelitian ini lagi. Terus sebelumnya nggak bisa gitu kan. Jadi ini ternyata LDR itu memang tidak berpengaruh terhadap ROA kan. Ya pada masa pandemi gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya memang nggak ada yang naikin LDR sih. Selama 2020 tuh LDR semua turun. Ya, volume kredit itu semua turun. Siapa yang mau ngasih kredit situasi kayak gini, hampir semua itu penurunan kredit semua, sehingga nggak kelihatan hubungan semula itu nggak kelihatan gitu loh. Ya. Iya Pak. Hubungan peningkatan LDR itu menurunkan ROA pada masa pandemi tidak kelihatan. Kenapa? Sebab nggak ada yang meningkatkan LDR. Ya kan, sehingga pengaruhnya menjadi tidak signifikan. Kemudian dummy pandemik itu kan 01 ya. Ini sebetulnya cuma pada masa pandemi ROA itu turun gitu aja kan? Iya Pak. Ya nggak, pada masa pandemi ROA turun ya jelas lah. Jadi masa pandemi itu bank-bank itu menurunkan LDR berakibat pada turunnya ROA gitu kan, sehingga ROA-nya turun gitu kan, ROA-nya turun. Iya Pak. Di samping tapi NPL-nya enggak ya? NPL-nya 0,08%, berarti masih di atas 5% ya. Berarti NPL juga enggak menurunkan ROA nih pada masa pandemi. Iya Pak. Ya enggak? Ternyata tidak mengakibatkan turunnya ROA pada masa pandemi. Ini berarti ya nggak tahu nih, cuman ini Anda harus baca tuh POJK-nya yang mengubah-ubah aturan NPL itu. Definisi NPL itu kan diubah-ubah tuh dengan adanya POJK nomor berapa itu? POJK nomor berapa? 52 apa gimana itu? Yang dikeluarin Maret 2020 itu loh. Maret 2020 itu kan ada POJK keluar tuh mengenai restrukturisasi kredit pada masa pandemi. POJK 11 Pak. POJK 11 ya, POJK 11. Nah itu kan mengakibatkan nasabah yang harusnya udah tergolong NPL jadi nggak NPL itu. Jadi lancar. Ya kan, sehingga definisi NPL pada masa pandemi dengan definisi NPL pada masa sebelum pandemi itu tidak sama. Ya itu kamu perlu address itu kondisi seperti itu. Ya. Baik, Pak. Oke, itu masukan dari saya ya. Pada dasarnya saya oke sih, hasilnya bagus ini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Kamu Kris dan Bu Ledi atas saran dan masukannya. Ya.
Saya persilakan Pak Sparta. Oke, terima kasih Pak Muklis. Terima kasih juga kepada Bu Lydia Naspina sudah memberikan masukan ya. Jadi nanti Mbak Aura tolong dicatat ya, apa perbaikan Ibu Kina itu NPL bagaimana. Jadi ini sama dengan Pak Muklis juga, artinya NPL itu udah sebelum masa pandemi ada pengaruh ya, tapi setelah masa pandemi tidak pengaruh karena adanya kebijakan relaksasi untuk restrukturisasi kredit oleh OJK, sehingga NPL itu tidak menggambarkan lagi data NPL di perbankan, tidak menggambar lagi kondisi sehingga tidak ada pengaruh kepada RA, atau bisa juga NPL masa pandemi atau sebelum masa pandemi itu beda ya. Jadi dia tidak bergerak, artinya NPL dalam masa pandemi itu tidak begitu banyak bergerak ya, sehingga variasi terhadap ROA-nya jadi nggak ada, maka tidak pengaruh ya. Itu artinya bergerakannya lamban ya. Padahal sebelumnya pergerakannya cukup tinggi lah ya. Variasi cukup cepat berdampak kepada profitabilitas, tapi pada masa pandemi kan enggak. Kemudian juga mengenai ukuran bank sudah diberitahu tadi oleh Pak Muklis juga, pertanyaan Bu Lydia Naspina, bahwasanya memang bank besar itu ya pada masa pandemi kondisi normal ya, dia cenderung profitabilitas itu tidak sebesar bank kecil ya. Banyak faktor, karena terutama overhead ya, overhead juga mereka makin besar di overhead, dan juga yang kedua mereka itu bank besar itu cenderung mengambil profit margin rendah dibanding bank kecil. Setidaknya contoh BPR itu kan margin besar sekali dibanding bank besar. Jadi makin besar bank itu cenderung margin kecil mereka ambil. Sama seperti di bank negara-negara maju ya, di Jepang, di Amerika, Eropa itu kan asetnya luar biasa, ribuan triliun ya. Ribuan triliun, mereka juga ambil spreadnya juga nggak begitu banyak ya. Sama di Indonesia itu kan begitu bank kita sudah sampai ribuan triliun asetnya, seperti Bank Diri, BRI, mereka sudah mendekati seperti bank di negara maju ya, sudah mulai mereka menunjukkan spreadnya. Tapi pada saat waktu zaman saya kerja di bank, hanya asetnya baru puluhan triliun ya, puluhan triliun, tidak sampai ratusan triliun ya. Nah itu spreadnya memang besar sekali itu dibandingkan sekarang. Coba aja bandingkan itu. Nah, itu menyebabkan maka di perbankan itu makin besar, bank itu makin kecil spreadnya. Karena dilihat dari magnitude-nya, magnitude itu besaran dari uang itu yang kalau dia kecil persentase kan besar juga itu. Kalau kecil, kalau pusat contoh ini, misalnya 10%, arti 10% bagi Bank Mandiri, 10% bagi BPR itu, Bank Mandiri itu luar biasa sekali. Beda. Tapi kalau BPR 10%, kreditnya cuma 10 juta, 10% baru 1 juta. Tapi kalau Bank Mandiri 10%, waduh gila-gilaan itu. Gimana itu? Padahal kalau kita lihat ya, 100 miliar. Iya. Dapat bonus banyak itu Pak. Karena kalau kita lihat ya, itu hubungan antara aset dengan jumlah karyawan tidak proporsional. Artinya makin besar aset bukan berarti karyawan bertambah, ya. Ya, sama seperti saya dulu dengan kredit itu 1,5 triliun sama kredit 150 juta sama aja rasanya ya. Sama aja. Pokoknya lihat jumlah unitnya ya, bukan jumlah besarannya. Kalau unitnya banyak itu agak sedikit, tapi kalau di kredit besar, unitnya kecil, perusahaan kecil itu lebih efisien mengelola dibandingkan dengan kredit kecil, jumlah banyak, jumlah masing-masing sedikit, itu capek setengah mati. Biar aja supaya seperti BPR itu kalau sampai ke dikerahkan tiap hari ke pasar jalan kaki ya, pakai bank itu pakai sepeda, pakai motor. Itu kan karena frekuensinya banyak sekali, tapi nilai kecil kan, nah, sehingga mereka itu butuh ada yang gede, spread yang gede, yang gede itu sesuatu dari kenapa di perbankan itu makin besar ukuran banknya makin rendah spread ya, profitnya makin rendah. Ya. Tapi bukan berarti banknya tidak bagus ya, karena bank banyak gitu ya, belum melimpah ruah duitnya ya. Dan juga seperti misalnya LDR ya, itu benar kata Pak Muklis tadi ya. Jadi juga seperti ROA turun ya, seperti itu. Jadi nanti Mbak Aura ditambahkan lagi ya untuk Iya Pak. analisis yang kurang pas nanti dilihat lagi. Gitu.
Secara keseluruhan sih juga bagus dan orangnya termasuk paling cepat nih Pak Muklis di bimbingan saya. Yang gitu. 13 orang, saya terdapat 13 orang. 13 orang itu yang cepat nih. Wah. Semuanya kelihatan Pak, dari hasilnya kelihatan. Bagus. Iya, dan itu juga dari 13 orang itu semua udah sempro semua. Insya Allah udah sempro dan mungkin bisa lulus semua wisuda ini. 13 orang. Sudah semua. Aura paling cepat. Paket 1 sambil bimbing 13 orang kayak itu Pak kerjaannya. Waduh, biasa. Ya terpaksa Pak. Soal gini Pak Muklis ya. Capek banget tuh Pak Muklis ya. Salah banget. Soal gini Pak Muklis, kalau nggak ambil banyak ini, saya pingin target wisuda harus banyak Pak. Jadi kalau saya nggak terlibat banyak juga dampaknya banyak yang macet di teman-teman dosen itu, jadi repotnya situ. Ini ada 100 lebih mahasiswa nggak selesai skripsi ini, 100 lebih. Nah gimana cara itu? Jadi nggak tahu itu, maka saya pingin kalau yang pintar-pintar itu kan kasihan kalau macet di tengah yang lain itu. Saya alasannya itu Pak, alasannya itu. Jadi kasihan juga mereka yang pintar itu dapat yang nggak ngerti. Kadang pembimbing yang dia macet karena dia nggak bisa, tapi karena juga faktor lain gitu. Dia nggak ngerti segala macam itu. Atau sibuk sekali bimbingnya nggak fokus gitu. Itu nggak usah bahannya, itu repotnya sih. Itu aja Pak Muklis. Jadi mudah-mudahan mereka yang ke-13 insya Allah bisa lulus setelah tahun ini. Mudah-mudahan. Amin. Jadi itu salah satu cara kasih contoh ke teman-teman dosen lain juga itu. Supaya jangan hanya 4 bimbingan tapi nggak lulus, ada hanya 1 yang lulus kan kasihan juga. Jadi kalau 4 tuh harusnya 4 semua lulus, 13 bisa lulus semua, masa 4 bisa lulus gitu ya. Oh gitu maksudnya Pak. Iya Pak. Contoh aja. Contoh aja Pak. Iya Pak. Jadi kadang-kadang dikasih 5 yang lulus cuma 2, 3 aduh kasihan juga Pak. Ada dikasih 6 baru 1 yang sempro, 5 belum, kan kasihan juga itu. Jadi bukan karena itu, banyak faktor tuh yang menyebabkan mereka terhambat itu. Iya betul. Banyak faktor. Jadi saya ngasih contoh ke teman dosen gimana kita bimbing itu supaya efektif dan cepat gitu ya. Jadi kita harus tahu clue-clue dari skripsi itu kan, mana yang penting mana enggak. Jangan lama-lama ada sesuatu yang nggak penting kadang. Nah itu dia. Lama sesuatu nggak penting, lama-lama di situ ya, padahal itu nggak penting-penting amat. Bisa 2 tahun itu ngerjain skripsinya Pak, mahasiswanya Pak. Ya itu dalam 2 tahun itu yang penyebab itu Pak. Jadi bisa seperti misalnya kalau mau di sempro itu juga nggak sempro setahun lebih karena mungkin nggak terpenting dari mahasiswanya. Nggak perlu lah. Saya seperti misalnya masalah kalimat, masalah itu ya. Udah biarkan aja mahasiswa ekspresi sendiri, kreasi sendiri dalam kalimat, dalam mengolah pikirannya. Dosen kan tinggal mengarahkan aja. Ya. Itu aja sebenarnya Pak. Jadi saya terima kasih sekali ke Pak Muklis, ke Bu Lediana Sufina ya atas masukannya dan memberikan pengayaan bagi Aura Nanda supaya Aura juga menjadi contoh sama teman lain ya. Terima kasih banyak Pak Muklis. Iya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Muklis, Pak Starta dan Bu Ledi. Ya baik, Aura, Anda bisa meninggalkan ruangan sebentar. Iya. Permisi ya Pak, Bu. Ya.